Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Mandala Putri dengan nomor induk mahasiswa 228106074 dari jurusan Tadris Biologi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai lembar kerja praktikum uji golongan darah beserta virtual lab-nya. Video ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Mujib Ubaidillah MPD. Baik, langsung saja ke lembar kerja praktikum yang sudah saya buat. Di sini ada LKP atau lembar kerja praktikum uji golongan darah. Pada mata pelajaran biologi, kelas 11 semester ganjil, materinya sistem peredaran darah manusia dengan praktikum uji golongan darah. Selanjutnya ada identitas kelompok yang bisa diisi dengan hari, tanggal, kelas, kelompok, dan anggota kelompok. Lalu ada A, tujuan. Ada 5 tujuan dari praktikum ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan penggolongan darah sistem AB0. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penggolongan darah sistem resus. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis prosedur praktikum golongan darah. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan golongan darah berdasarkan praktikum. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan golongan darah yang cocok untuk transfusi berdasarkan studi kasus melalui praktikum. Berikutnya ada dasar teori yang merupakan materi singkat dari golongan darah. Lalu yang berikutnya ada metode. Ada alat dan bahan yang telah tersedia dalam virtual lab, diantaranya ada kaca objek, pipet tetes, tusuk gigi, darah pasien 1 dan 2, darah pendonor 1 dan 2, lalu serum anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D. Untuk langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, dibuka aplikasi virtual lab golongan darah, lalu klik play, lalu pilih praktikum. Yang ketiga, bacalah studi kasus yang disajikan. Berikutnya, klik mulai untuk memulai uji golongan darah. Yang kelima, ikuti instruksi dalam simulasi virtual. Yang keenam, teteskan sampel darah ke setiap kaca objek. Berikutnya, tambahkan serum anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D ke masing-masing kaca objek. Lalu amati reaksi aglutinasi. Setelah itu, catat hasil dan simpulkan golongan darahnya. Untuk hasilnya bisa diisi pada tabel hasil pengamatan di bawah ini. Tabel ini diisi dengan tanda plus jika terjadi aglutinasi atau penggumpalan dan diisi dengan tanda min jika tidak terjadi aglutinasi. Selanjutnya ada pertanyaan analisis. Di sini ada 3 pertanyaan yang dapat didiskusikan secara berkelompok. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Silakan tuliskan kesimpulan hasil praktikum ini berdasarkan pengamatan dan teori sistem AB0 dan resus. Baik, langsung saja kita praktekkan untuk virtual lab-nya. Pertama-tama, kalian bisa buka aplikasi VLab golongan darah, lalu klik play. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada kompetensi, materi, praktikum, dan evaluasi. Kita lihat dulu kompetensi. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Lalu kita klik materi. Nah, di sini ada materi singkat mengenai golongan darah dan indikator pencapaian. Langsung saja kita klik praktikum untuk melakukan uji golongan darah. Nah, di sini ada studi kasusnya. Kita baca terlebih dahulu. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 buah mobil. Kedua pengemudi mobil yang kecelakaan tersebut membutuhkan transfusi darah. Masing-masing keluarga korban telah menyiapkan 1 pendonor. Dokter akan memeriksa golongan darah kedua pengemudi mobil tersebut dan pendonornya. Bantulah dokter untuk memeriksa golongan darah kedua pengemudi mobil dan pendonornya. Mari kita klik mulai. Nah, di sini ada alat dan bahan yang diperlukan. Kita lihat dulu bahannya apa saja.
Daftar bahannya ada darah pasien 1 dan 2, darah pendonor 1 dan 2, lalu ada serum anti A, anti B, anti AB, dan anti D. Untuk alatnya, ada kaca objek, pipet tetes, dan tusuk gigi. Nah, kita pilih bahan dan alat yang tadi sudah ditentukan. Tarik ke bawah. Ada pipet tetes, tusuk gigi, kaca objek, serum, dan sampel darah dari pasien dan pendonor. Nah, ada tulisan alat dan bahan sudah siap. Mari kita lanjut menguji darah yang sudah disiapkan. Klik uji darah pasien 1. Nah, ada instruksinya, ambil kaca preparat dan berikan kepada dokter. Ambil kaca preparat dan tarik ke arah dokter. Nanti kaca objeknya akan disimpan di atas meja. Lalu ambil pipet tetes dan tarik ke tempat darah pasien 1 untuk mengambil darah pasien 1. Kita ambil pipet tetesnya lalu arahkan ke sampel darah. Setelah itu, berikan pipet tetes yang berisi darah pasien 1 kepada dokter. Nah, kita berikan kepada dokter, lalu pipet tetesnya akan otomatis meneteskan sampel darah ke kaca objek. Setelah itu, ambil serum anti A dan berikan kepada dokter. Serum anti A yang warna biru ini, arahkan ke dokter. Nah, serumnya sudah diteteskan, lalu sekarang serum anti B. Lalu serum anti AB. Dan terakhir, ambil serum anti D. Nah, setelah semua serum diteteskan, ambil tusuk gigi dan berikan kepada dokter. Ambilnya satu per satu. Nah, seperti ini. Ambil tusuk gigi, lalu ambil lagi tusuk giginya. Nah, di sini ada perintah perhatikan reaksi darah pasien 1. Nah, bisa dilihat tadi yang serum A ini menggumpal, serum B tidak menggumpal, serum AB menggumpal, dan serum D tidak menggumpal. Mari kita masukkan hasilnya. Nah, ini ada kolom untuk menginput hasil uji darah pasien 1. Tadi di serum anti A menggumpal, lalu di serum anti B itu tidak menggumpal, dan serum anti AB menggumpal, lalu serum anti D tidak menggumpal. Klik simpan dan lanjut uji darah pasien 2. Nah, untuk uji golongan darah pasien 2, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Diambil kaca preparat, lalu diteteskan sampel darah, lalu diteteskan serum, dan digosok dengan tusuk gigi. Lalu dilihat reaksi aglutinasinya. Nah, setelah selesai melakukan uji golongan darah sampai pendonor 2, nanti akan muncul tabel mengenai hasil dari uji golongan darah tadi. Di sini kalian bisa lihat ada pasien 1, bagaimana hasilnya dari serum anti A, anti B, anti AB, dan anti D. Begitu juga dengan pasien 2, pendonor 1, dan pendonor 2. Lalu kita pilih golongan darah yang sesuai. Jika pada serum anti A dan anti AB darahnya menggumpal, maka golongan darahnya adalah A. Kita pilih A. Nah, A-nya resus positif atau negatif. Di sini anti D-nya tidak menggumpal, berarti resusnya negatif. Kita pilih. Gitu juga untuk pasien 2, pendonor 1, dan pendonor 2. Dipilih golongan darah yang sesuai. Oke, setelah diisi golongan darahnya, kemudian kita pilih pendonor yang tepat untuk pasien 1 dan pasien 2. Karena pasien 1 memiliki golongan darah A-, maka pendonor yang tepat adalah pendonor yang memiliki resus yang sama, yaitu pendonor 1, karena resusnya negatif.
Selanjutnya untuk pasien 2. Pasien 2 itu memiliki golongan darah AB-, maka pendonor yang tepat adalah pendonor yang memiliki resus yang sama, yaitu pendonor 1 dengan golongan darah O-. Lalu klik lanjut. Nah, nanti akan muncul hasil analisisnya. Di sini dituliskan hasil analisis sudah tepat. Terima kasih telah membantu dokter untuk menguji golongan darah. Oke, kita klik kembali. Nah, karena tadi uji golongan darahnya sudah selesai, kalian juga bisa mengikuti evaluasi yang ada di sini. Nah, kita klik evaluasi, lalu klik mulai. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan mengenai uji golongan darah. Kalian bisa isi dan nanti akan muncul hasilnya. Nah, sudah muncul hasilnya. Selamat, kamu telah menyelesaikan semua soal. Total skornya 100. Nah, jika skornya belum 100, kalian bisa coba lagi soal evaluasinya untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai uji golongan darah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.